Pernahkah kita berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia ini dan bertanya pada diri sendiri, mengapa hidup terasa begitu berat? Mengapa kebahagiaan terasa begitu jauh, seperti sebuah fata morgana yang selalu menjauh setiap kali kita mencoba mendekatinya? Mungkin jawabannya sederhana. Kita sering mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Kita mengejarnya di luar diri kita, berharap hal-hal eksternal, kekayaan, pujian, atau kesuksesan dapat mengisi kekosongan di hati kita. Namun seperti ombak yang terus memukul pantai tanpa henti, pikiran kita tak pernah berhenti, tak pernah tenang. Bayangkan sebuah danau yang dipenuhi oleh ria-ria kecil. Ketika kita melempar batu ke dalamnya, airnya menjadi keruh, permukaannya tak lagi mampu memantulkan keindahan langit. Begitu pula dengan pikiran kita. Ketika ia gelisah, ketika ia penuh dengan kebisingan, kebahagiaan sejati sulit untuk ditemukan. Epictetus, seorang filsuf besar dari zaman Yunani kuno, memberikan sebuah kebenaran yang sederhana, namun mendalam. Pikiran yang tenang adalah dasar dari semua kebahagiaan. Kata-kata ini bukan sekedar kutipan, ia adalah peta, sebuah panduan bagi mereka yang mencari makna, yang mendambakan kedamaian, dan yang ingin menyelami esensi sejati dari kehidupan. Hari ini, melalui lensa kebijaksanaan, mari kita renungkan. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pikiran yang tenang? Bagaimana ia menjadi dasar bagi kebahagiaan kita? Dan yang terpenting, bagaimana kita dapat mencapainya di tengah dunia yang penuh dengan distraksi dan kebisingan? Ketenangan bukanlah tentang melarikan diri dari kehidupan. Ia bukan berarti menghindari tantangan, kesulitan, atau rasa sakit. Sebaliknya, ketenangan adalah tentang menerima kehidupan sebagaimana adanya, dengan segala kekacauan, dengan segala ketidaksempurnaannya, dan tetap menemukan kedamaian di tengah semua itu. Epictetus mengajarkan bahwa ketenangan adalah kemampuan untuk berdiri di tengah badai tanpa kehilangan pijakan. Ia adalah seni untuk tetap teguh, bahkan ketika angin kencang mencoba merobohkan kita. Pikiran yang tenang adalah rumah kita. Ia adalah tempat kita kembali ketika dunia di luar menjadi terlalu keras, terlalu bising. Namun sayangnya, banyak dari kita telah lupa bagaimana caranya pulang. Kita terjebak dalam pusaran kekhawatiran, kemarahan, dan ketakutan, hingga lupa bahwa kedamaian selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan. Ketika pikiran tenang, kita dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Keputusan yang kita buat menjadi lebih bijaksana. Emosi kita menjadi lebih terkendali. Dan yang paling penting, kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Bayangkan seorang pelaut di tengah lautan yang bergelombang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengendalikan angin atau gelombang, tetapi ia dapat mengendalikan layar kapalnya. Begitu pula dengan kita. Kita tidak bisa mengontrol dunia di luar, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Epictetus berkata, hal-hal di luar kendalimu tidak boleh mengganggumu. Gangguan datang hanya dari dalam, dari bagaimana kamu memandang hal-hal tersebut. Maka, ketenangan bukanlah hadiah yang datang dengan sendirinya. Ia adalah pilihan yang kita buat setiap saat, setiap hari. Namun mengapa begitu sulit bagi kita untuk memilih ketenangan? Mengapa kita begitu sering terjebak dalam kekhawatiran, dalam kemarahan, dalam kesedihan? Jawabannya mungkin ada di hati kita sendiri. Pikiran kita adalah seperti anak kecil yang gelisah, selalu ingin berlari ke sana kemari, selalu ingin meraih sesuatu yang baru. Untuk mencapai ketenangan, kita perlu belajar untuk memeluk pikiran kita, untuk mengajaknya duduk diam, dan untuk mengajarinya keindahan dari keheningan. Pikiran gelisah adalah penjara yang tak terlihat, tempat di mana kita sering kali terjebak tanpa menyadarinya. Seperti burung yang kehilangan sayapnya, kita merasa tak berdaya,
tak mampu terbang menuju langit kebahagiaan. Namun, apa sebenarnya yang membuat pikiran kita gelisah? Kita gelisah karena kita menginginkan sesuatu yang tak dapat kita miliki, atau kita takut kehilangan apa yang sudah kita miliki. Pikiran kita terus bergerak, berpindah-pindah, seperti daun yang terbawa angin tanpa arah. Kita khawatir tentang masa depan, menyesali masa lalu, dan melupakan satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki saat ini. Bayangkan seseorang yang berlari tanpa henti, mencoba mengejar bayangan. Setiap langkah yang diambil hanya membuat bayangan itu menjauh. Itulah yang terjadi ketika kita mencari kebahagiaan di luar diri kita, di dalam harta benda, status sosial, atau pengakuan orang lain. Pikiran kita menjadi seperti mesin yang tak pernah berhenti bekerja, terus memproduksi kekhawatiran, kecemasan, dan rasa ketidakcukupan. Epictetus dengan bijak mengingatkan kita, kamu tidak terganggu oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh pandanganmu terhadap hal-hal tersebut. Pikiran gelisah adalah hasil dari interpretasi kita terhadap dunia. Sebuah peristiwa sesungguhnya hanyalah peristiwa. Namun kita memberinya makna, kita memberinya kekuatan untuk mengganggu kedamaian kita. Saat kita terjebak dalam pikiran yang gelisah, kita lupa bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons. Kegelisahan adalah tanda bahwa kita terlalu melekat pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Kita ingin mengendalikan segala hal, situasi, orang lain, bahkan takdir. Tapi kenyataan berbicara lain. Semakin kita mencoba menggenggam sesuatu yang tak bisa kita kendalikan, semakin kuat perlawanan dari dunia, dan semakin besar rasa frustrasi kita. Ada sebuah cerita kuno tentang seorang guru yang membawa secangkir air di tengah kelas. Ia mengangkat cangkir itu dan bertanya kepada murid-muridnya, "Seberapa berat cangkir ini?" Murid-murid menjawab dengan berbagai angka, dari beberapa gram hingga beberapa kilogram. Guru itu tersenyum dan berkata, "Beratnya tidak penting. Yang penting adalah berapa lama kamu menggenggamnya. Jika kamu memegangnya selama 1 menit, itu mudah. Jika kamu memegangnya selama 1 jam, tanganmu akan mulai sakit. Dan jika kamu memegangnya sepanjang hari, tanganmu akan lumpuh." Pikiran gelisah seperti cangkir itu. Semakin lama kita memegangnya, semakin berat bebannya. Dan untuk menemukan kebahagiaan, kita perlu belajar untuk meletakkannya. Namun bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa melepaskan kegelisahan ketika ia sudah menjadi bagian dari diri kita? Kebahagiaan sejati tidak pernah ditemukan di tengah kebisingan. Ia tidak hadir dalam suara gemuruh kehidupan modern atau dalam daftar pencapaian yang kita buat. Kebahagiaan sejati adalah seperti bunga yang mekar di tengah keheningan malam, lembut, tenang, namun penuh keajaiban. Ketenangan adalah jembatan menuju kebahagiaan itu. Tanpa ketenangan, kebahagiaan hanya menjadi fata morgana, sesuatu yang kita lihat, namun tak pernah benar-benar kita raih. Ketika pikiran kita tenang, kita mulai menyadari hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan. Kita mendengar suara angin yang berbisik lembut, melihat cahaya matahari yang menembus dedaunan, merasakan napas yang perlahan mengalir masuk dan keluar. Hal-hal ini sederhana, namun penuh dengan makna. Dalam kesederhanaan itu, kita menemukan kebahagiaan. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin bahagia, berhentilah mencoba mengendalikan hal-hal di luar dirimu, dan fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan." Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, respons kita terhadap dunia, cara kita memandang hidup. Ketenangan pikiran memberi kita ruang untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih jernih. Ia seperti sebuah danau yang permukaannya tenang, memantulkan bayangan langit dengan sempurna.
Ketika pikiran kita tenang, kebahagiaan yang selama ini tersembunyi di balik kekacauan pikiran mulai muncul, seperti sinar matahari yang perlahan menembus kabut pagi. Namun kebahagiaan yang datang dari ketenangan bukanlah kebahagiaan yang meledak-ledak. Ia tidak seperti kegembiraan sesaat yang kita rasakan ketika memenangkan sesuatu atau mendapatkan pujian. Kebahagiaan dari ketenangan adalah kebahagiaan yang lembut, yang menyelimuti hati kita dengan rasa damai yang mendalam. Ia adalah kebahagiaan yang tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Ia tidak terpengaruh oleh pujian atau kritik, oleh keberhasilan atau kegagalan. Ia adalah kebahagiaan yang abadi, yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, kita hanya perlu satu hal, ketenangan pikiran. Mencari ketenangan di dunia yang penuh dengan kebisingan adalah sebuah tantangan besar. Dunia modern bergerak begitu cepat, dengan notifikasi, berita, dan tuntutan yang terus-menerus menarik perhatian kita. Pikiran kita tak pernah dibiarkan diam. Kita hidup di zaman di mana keheningan sering dianggap sebagai sesuatu yang aneh, bahkan menakutkan. Ketika tidak ada suara, kita merasa perlu mengisinya dengan berbicara, mendengarkan musik, atau scrolling tanpa akhir di media sosial. Ketenangan menjadi sesuatu yang langka, seperti mutiara yang tersembunyi di dasar lautan yang dalam. Namun, mengapa begitu sulit bagi kita untuk menemukan ketenangan? Salah satu alasannya adalah karena kita sering mengidentifikasi diri kita dengan pikiran kita. Kita percaya bahwa pikiran kita adalah diri kita, sehingga ketika pikiran kita kacau, kita merasa bahwa hidup kita juga kacau. Kita membiarkan diri kita terjebak dalam lingkaran kekhawatiran, anggapan, dan penyesalan yang terus berulang. Pikiran kita sering menjadi seperti kuda liar yang berlari tanpa arah. Ia membawa kita ke masa lalu, mengingatkan kita pada kesalahan dan penyesalan. Atau ia melompat ke masa depan, membayangkan segala hal yang mungkin salah. Dan dalam proses ini, ia mengabaikan saat ini, satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki. Epictetus mengingatkan, orang-orang terganggu bukan oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh opini mereka tentang hal-hal tersebut. Tantangan terbesar kita bukanlah dunia luar, melainkan cara kita memandang dunia tersebut. Namun tantangan terbesar lainnya adalah bahwa ketenangan membutuhkan keberanian. Ketenangan bukanlah keadaan yang pasif. Ia adalah tindakan aktif untuk menghadapi diri sendiri, untuk duduk diam dengan pikiran kita, dan untuk menerima apa yang kita temukan di sana, baik atau buruk. Ketika kita mencoba untuk menjadi tenang, kita seringkali menghadapi badai di dalam diri kita sendiri. Pikiran-pikiran yang telah lama kita abaikan mulai muncul ke permukaan. Rasa takut, rasa sakit, dan keraguan muncul seperti bayangan di malam hari. Kita dihadapkan dengan sisi gelap diri kita, sisi yang selama ini kita coba hindari. Namun justru disinilah letak keajaibannya. Ketika kita berani menghadapi badai itu, kita mulai memahami bahwa ketenangan bukan berarti tidak adanya tantangan. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap tenang, meskipun tantangan itu ada. Salah satu langkah terbesar menuju ketenangan adalah seni melepas kontrol, melepas keterikatan, dan membiarkan segalanya mengalir sebagaimana adanya. Kita sering terjebak dalam keinginan untuk mengontrol segalanya, hasil dari usaha kita, pendapat orang lain tentang kita, atau bahkan perasaan orang lain terhadap kita. Kita berpegang erat pada ekspektasi, berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana kita. Namun kehidupan seringkali memiliki rencana yang berbeda. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita merasa kecewa, marah, atau sedih. Pikiran kita menjadi gelisah, mencoba memahami mengapa segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Epictetus berkata, belajarlah untuk menerima apa yang tidak bisa kamu ubah,
dan fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Melepas bukan berarti menyerah. Melepas adalah tindakan keberanian, tindakan kepercayaan pada aliran kehidupan. Bayangkan daun yang jatuh dari pohon di musim gugur. Ia tidak melawan angin, tidak mencoba bertahan di dahan. Ia hanya membiarkan dirinya jatuh, mengikuti aliran angin, dan akhirnya menemukan tempatnya di bumi. Melepas adalah tentang membiarkan hidup mengalir, tanpa perlawanan, tanpa keterikatan. Ia adalah seni untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa menilai, tanpa menolak. Namun melepas bukanlah sesuatu yang mudah. Ia membutuhkan kepercayaan pada diri kita sendiri, kepercayaan pada kehidupan, dan kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ketika kita belajar untuk melepas, kita mulai menyadari bahwa banyak dari kegelisahan kita berasal dari usaha kita untuk menggenggam sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik kita. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari memiliki, tetapi dari melepaskan. Dan dalam proses melepaskan, kita menemukan ketenangan. Ketenangan yang lahir dari kebebasan, dari rasa bahwa kita tidak perlu mengontrol segalanya. Ketenangan yang memberi ruang bagi kebahagiaan sejati untuk tumbuh. Ketenangan pikiran bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari latihan yang konsisten, sebuah perjalanan yang membutuhkan dedikasi. Sama seperti tubuh yang membutuhkan olahraga untuk menjadi kuat, pikiran pun membutuhkan disiplin untuk mencapai ketenangan. Lalu bagaimana kita mempraktikkan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari? 1. Meditasi dan kesadaran diri. Meditasi adalah gerbang utama menuju ketenangan pikiran. Ia bukan hanya tentang duduk diam, tetapi tentang membawa perhatian kita ke saat ini, membiarkan pikiran kita mengendap seperti air yang kembali tenang setelah badai. Bayangkan diri Anda duduk di tempat yang sunyi, nafas Anda menjadi jangkar, sesuatu yang selalu ada di sini dan sekarang. Saat pikiran Anda mulai melayang ke masa lalu atau masa depan, Anda dengan lembut membawanya kembali ke nafas Anda. Proses ini sederhana, namun penuh kekuatan. Dengan meditasi kita belajar bahwa pikiran adalah seperti awan yang melintas di langit. Mereka datang dan pergi, tetapi langit tetap ada, tenang dan luas. Kita bukanlah pikiran-pikiran kita adalah langit itu sendiri. 2. Mempraktikkan rasa syukur. Rasa syukur adalah obat mujarab bagi pikiran yang gelisah. Ketika kita berfokus pada apa yang kita miliki, daripada apa yang kita kekurangan, kita mulai melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Cobalah untuk menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa sesuatu yang sederhana seperti secangkir teh hangat, senyuman seorang teman, atau sinar matahari pagi. Ketika kita melatih diri untuk bersyukur, pikiran kita secara alami menjadi lebih tenang dan puas. 3. Membatasi konsumsi informasi. Di era digital ini, kita dibanjiri informasi setiap saat. Notifikasi yang terus berdatangan, berita yang seringkali penuh dengan hal-hal negatif, dan media sosial yang membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Semua ini dapat merusak ketenangan pikiran kita. Buatlah waktu khusus untuk memutuskan hubungan dari dunia digital. Matikan ponsel Anda selama 1 jam setiap hari. Atau cobalah untuk tidak memeriksa media sosial begitu Anda bangun pagi. Dalam keheningan itu, Anda akan menemukan ruang untuk bernafas, berpikir, dan merasa lebih tenang. 4. Memelihara hubungan yang harmonis. Hubungan kita dengan orang lain juga memengaruhi ketenangan pikiran kita. Ketika kita terjebak dalam konflik atau kebencian, pikiran kita tidak bisa tenang. Latihlah pengampunan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri Anda sendiri. Ketika Anda memaafkan, Anda melepaskan beban yang telah lama Anda bawa. Anda memberikan ruang bagi ketenangan untuk tumbuh. Praktik-praktik sederhana ini, jika dilakukan dengan konsisten, dapat menjadi fondasi bagi kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Namun ketidaktenangan pun memiliki kebijaksanaannya sendiri.
Ia adalah guru yang datang dengan cara yang sering tidak kita harapkan. Ketika pikiran kita gelisah, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, sesuatu yang perlu kita pahami. Ketidaktenangan seringkali muncul dari ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan, antara keinginan dan kebutuhan, antara siapa kita saat ini dan siapa yang kita cita-citakan. Cobalah untuk tidak melawan ketidaktenangan itu. Sebaliknya, tanyakan pada diri Anda, apa yang ingin diajarkan oleh ketidaktenangan ini kepada saya? Apa yang sebenarnya saya takutkan? Apa yang sebenarnya saya inginkan? Epictetus mengajarkan, jangan lari dari penderitaan, hadapilah, karena di sanalah seringkali kebahagiaan sejati tersembunyi. Ketidaktenangan adalah panggilan untuk berubah, untuk tumbuh, untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Bayangkan seorang pelaut yang menghadapi badai di tengah lautan. Badai itu menakutkan, tetapi ia juga mengajarkan pelaut itu bagaimana menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih penuh keberanian. Ketidaktenangan kita adalah badai itu, sebuah tantangan yang, jika kita hadapi dengan bijak, dapat membawa kita menuju kedalaman kebahagiaan sejati. Ketika kita mulai melihat ketidaktenangan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu, kita membuka diri pada kebijaksanaan yang lebih dalam. Kita belajar bahwa ketenangan bukanlah absennya badai, tetapi kemampuan untuk menemukan kedamaian di tengah badai itu. Ketika pikiran menemukan ketenangan, kebahagiaan mulai bersemi dengan cara yang paling alami. Seperti tanah yang gembur dan bebas dari bebatuan, ketenangan menciptakan ruang bagi benih kebahagiaan untuk tumbuh. Tetapi kebahagiaan ini bukanlah jenis kebahagiaan yang dangkal. Bukan kebahagiaan yang bergantung pada benda, orang, atau situasi eksternal. Kebahagiaan yang lahir dari ketenangan adalah kebahagiaan yang murni, seperti air yang mengalir dari mata air di pegunungan. Ia tidak terganggu oleh angin atau badai, karena ia tidak bergantung pada apapun di luar dirinya sendiri. Namun bagaimana bentuk kebahagiaan ini dalam kehidupan sehari-hari? Kebahagiaan dari ketenangan adalah rasa syukur yang tulus terhadap hal-hal kecil. Cahaya matahari yang menyentuh wajah Anda di pagi hari, bunyi angin yang menyapa dedaunan, atau senyum yang Anda bagikan dengan orang yang Anda kasihi. Kebahagiaan dari ketenangan adalah kebebasan dari keinginan yang tak pernah usai. Anda tidak lagi merasa bahwa Anda harus memiliki sesuatu untuk merasa cukup. Anda memahami bahwa kebahagiaan tidak pernah berada di luar sana. Ia selalu ada di sini, di dalam diri Anda. Dan yang paling penting, kebahagiaan dari ketenangan adalah rasa damai yang tak tergoyahkan, bahkan ketika dunia di sekitar Anda kacau. Ia adalah kemampuan untuk duduk dalam diam dan merasakan bahwa semuanya sudah sempurna, meskipun tidak ada yang sempurna. Epictetus berkata, orang yang bahagia adalah dia yang tidak menginginkan apa yang tidak dia miliki, tetapi puas dengan apa yang dia miliki. Ketika pikiran kita tenang, kita mulai menyadari kebenaran ini. Kita berhenti mengejar kebahagiaan dan mulai menyadari bahwa kebahagiaan selalu ada di sini, menunggu kita untuk menemukannya. Namun perjalanan menuju kebahagiaan ini adalah perjalanan yang terus berlangsung. Ia bukan tujuan yang kita capai, tetapi jalan yang kita jalani setiap hari. Ketenangan adalah teman setia di sepanjang perjalanan ini, membimbing kita, menguatkan kita, dan mengingatkan kita akan apa yang benar-benar penting. Ketika kita merenungkan kata-kata Epictetus, kita menyadari bahwa ketenangan bukan hanya dasar dari kebahagiaan. Ia adalah pilar dari seluruh kehidupan yang penuh makna. Ia adalah fondasi yang kokoh, tempat kita dapat membangun rumah jiwa kita. Dunia akan terus bergerak, badai akan terus datang, dan kehidupan akan terus berubah. Namun,
ketenangan adalah pelabuhan kita, tempat di mana kita dapat kembali kapanpun kita merasa kehilangan arah. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana saya memulai perjalanan ini? Jawabannya sederhana, mulailah dengan langkah kecil. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk diam, bernapas, dan menyadari kehadiran Anda di dunia ini. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang harus Anda cari di luar. Ia adalah sesuatu yang selalu ada di dalam diri Anda, menunggu untuk ditemukan. Dalam keheningan, Anda akan menemukan kebahagiaan. Dalam ketenangan, Anda akan menemukan diri Anda sendiri. Dan seperti daun yang jatuh perlahan ke bumi, Anda akan belajar untuk melepaskan, untuk percaya, dan untuk menikmati setiap momen dari perjalanan hidup ini. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan kembali menyelami kebijaksanaan hidup yang membawa kedamaian dan makna.